Hai, kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia dengan topik yaitu yang pertama, mengetahui organ reproduksi manusia, memahami mekanisme pembentukan gamet, dan memahami siklus menstruasi. Ya, ayo diskusi. Bagaimana menurut pendapat kalian kebiasaan merokok, stres, dan pola makan tidak sehat dapat mempengaruhi kualitas sperma? Setelah mengetahui jawabannya, kita lanjut ke bagian-bagian reproduksi pria. Bagian organ reproduksi pria terdiri atas alat kelamin luar, yaitu berupa penis sebagai alat kopulasi, dan alat kelamin dalam, yaitu terdiri atas bagian seperti testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Selanjutnya, bagian-bagian organ reproduksi wanita terdiri atas alat kelamin luar, yaitu labia mayor, mons, veneris, clitoris, hingga hymen. Sedangkan alat kelamin dalam wanita terdiri seperti ovarium, uterus, oviduk, dan vagina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi setelah seorang laki-laki mengalami masa puber atau dewasa secara biologis. Fakta menariknya, pria memproduksi sperma terus-menerus sejak pubertas hingga usia tua. Pria sehat memproduksi sekitar 1.500 sperma per detik. Berikut merupakan proses terjadinya spermatogenesis. Proses ini dimulai dari sel induk spermatogonium membelah secara mitosis, kemudian mengalami pembuahan meiosis menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan menjadi spermatid. Spermatid mengalami proses maturasi dan berubah bentuk menjadi sel sperma matang. Proses ini berlangsung hingga 64 hari dan dikendalikan oleh hormon seperti testosteron dan FSH, yaitu oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Di dalam ovarium sudah tersedia calon-calon sel telur yang terbentuk sejak bayi lahir. Fakta menariknya, oogenesis dimulai sejak dalam kandungan dan baru matang saat perempuan mencapai pubertas. Pubertas ditandai dengan perubahan fisik hingga terjadinya siklus menstruasi. Pada wanita, sel telur adalah sel terbesar dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait siklus menstruasi. Siklus menstruasi dapat diartikan sebagai meneluruhnya ovum yang tidak dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Fase menstruasi terdiri atas 3 fase. Yang pertama, fase proliferase, sekresi, dan menstruasi. Dapat dilihat bahwa dimulainya fase menstruasi yaitu dimulai dari peluruhan lapisan endometrium, lalu pematangan sel telur dalam ovarium atau disebut fase folikular, diikuti dengan pelepasan sel telur, dan terakhir yaitu persiapan endometrium untuk implantasi. Dapat dilihat bahwa dimulainya fase menstruasi yaitu dimulai dari peluruhan lapisan endometrium, lalu pematangan sel telur dalam ovarium atau disebut fase folikular, diikuti dengan pelepasan sel telur, dan terakhir yaitu persiapan endometrium untuk implantasi. Dapat